Halo wanita dinamis, jumpa lagi dengan saya. Hari ini saya bersama Ida Lea, betul? Ya, betul. Ini kita nih udah lama nggak ketemu. Udah 5 tahun ya kita nggak ketemu. 5 tahun. 5 tahun ya. Nah ini gimana perjalanan 5 tahun kita nggak ketemu? Tapi sebelum kita cerita, Ida Lea ini dulu apa sih pengalaman kamu selain sebagai ibu rumah tangga, kan? Apa sih kegiatan kamu dan pengalaman kamu? Kamu ceritain dong. Buat wanita dinamis. Sebenarnya aku tuh udah jadi pekerja sebelum jadi ibu rumah tangga. Jadi pekerja dulu ya. Jadi itu pekerjanya di bidang F&B. Oke. Gitu. Apa sih hambatan kamu dalam menjalani peran sebagai dulu ya? Iya. Sebagai pegawai terus kemudian harus menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga. Ya. Sebetulnya pada saat sebelum nikah sudah bekerja di F&B. Tetapi pada saat menikah off dulu. Oh gitu. Jadi fokus mengurus anak-anak, mengurus rumah tangga gitu ya. Jadi sampai sekitar 11 tahun. Oh gitu lama juga 11 ya. tahun itu betul-betul menjadi ibu rumah tangga sejati yang hanya mengurus rumah tangga, anak-anak, suami. Karena kodrat perempuan itu kalau sudah jadi ibu rumah tangga, apapun karirnya, tetap aja dia harus menjalankan tugasnya. Ya pasti itu. Iya ya. Tapi tidak menghalangi untuk kita berkegiatan tentunya ya, tanpa meninggalkan tanggung jawab kita sebagai ibu dan sebagai seorang istri. Nah setelah anak-anak besar, nah itu minta izin suami untuk kembali bekerja karena anak-anak udah bisa ditinggal nih, udah besar-besar kan gitu. Jadi gitu. Tadi sampai kesulitan ya. Ya. Artinya tantangannya dalam sebagai seorang ibu rumah tangga kemudian harus membagi waktu pada saat hari-hari libur. Ya. Ya kan, karena kan di F&B ini kan memang ramainya di hari-hari libur. Nah ini bagaimana Mbak Ida tuh mengantisipasi sih problema untuk keluarga maupun di dunia kerjanya? Nah kadang-kadang itu anak-anak ikut. Oh gitu. Karena memang aku kan bisnisnya di F&B, nah mereka ikut kan, kita di mall ya, restorannya kan ada di mall, sehingga mereka aku ajak gitu. Jadi mereka main-main di mall, mamahnya kerja. Jadi Gitu tetap sih. ya ada waktu untuk keluarga ya. Iya. Oke. Dan ini kan pastinya kalau kita ajak anak itu bekerja, gitu, itu kan pasti lama ya waktunya ya. Nah itu mereka gimana? Boring dong? Ya kadang-kadang karena memang anak-anaknya udah mulai besar ya, mereka cari aktivitas sendiri. Entah itu mereka nonton, terus mereka shopping, terus balik lagi makan, mereka pergi lagi. So far sih nggak ada masalah. Mereka suka, mereka enjoy, karena kan tidak setiap hari. Oke. Pengalaman Mbak Ida itu di bidang F&B itu berapa lama sih, Mbak? Sekarang masih di F&B? Masih. Oh masih. Tapi memang ada beberapa jeda yang aku keluar dari F&B, keluar dari zona nyaman, karena memang dari tahun berapa ya, tahun 1989 sekitar segitu sampai sekarang sebetulnya masih di F&B. Gitu. Nah, walaupun memang sekarang lebih kepada konsultan. Jadi ada teman-teman yang mau buka restoran, mereka perlu aku gitu kan, paling gitu aja. Apa perbedaan pekerjaan di lapangan dengan jadi konsultan? Iya sebetulnya sih nggak ada beda ya, maksudnya hampir sama, karena yang kita bahas juga tentang operasional di lapangan gitu. Hanya bedanya kan cuma tinggal ini bicara gitu kan, pada saat di lapangan kita action melakukan suatu hal gitu. Itu aja sih. Dan selain konsultan juga menjadi trainer. Nah, jadi mentraining para karyawan, para manajer gitu. Oke. Jadi memang karir itu penting ya, Ya. buat seorang wanita ya. Iya pasti. Oke, jadi tidak ada yang bisa menghalangi seorang wanita untuk berkarir selama masih punya keinginan. Iya. Oke. Dan sehat. Dan sehat ya. Pasti. Kalau di F&B tuh ya, kalau udah operasional rame gitu kan, itu kan luar biasa. Nah, ini kadang-kadang nih bayangan kita nih sebagai seorang ibu rumah tangga, itu kan pekerjaan yang amat sangat sulit ya Mbak Ida ya. Apa sih kiat-kiat Mbak Ida nih untuk bisa terjun di bidang itu dan menikmatinya, itu gimana Mbak? Ya, karena memang di bidang apapun sebetulnya ya, kita kerja itu harus mencintai pekerjaan kita gitu. Nah, saya itu
hampir dari sebagian hidup saya kerjanya memang di F&B, walaupun pernah beberapa waktu mungkin sekitar 1 tahun itu tidak mengurus F&B, ya kan. Tapi dengan kita kalau kerja di kantor nih ya, itu kita ketemu orang yang sama. Dia lagi setiap hari dia lagi, tapi kalau di restoran ya, apalagi kita operasional, itu kita ketemu dengan customer yang berbeda-beda setiap harinya. Bahkan mungkin puluhan dan ratusan orang kita ketemu dengan berbagai karakter. Nah, di situ kita belajar mengenal karakter orang, ada yang sifatnya begini begitu, menyenangkan sekali, apalagi kita bisa ngobrol dengan mereka gitu. Itu satu hal yang sangat menyenangkan buat saya gitu. Jadi rasanya kok enggan untuk berpaling ke pekerjaan lain. Karena biasanya memang harus cinta. Ya, cinta dulu dengan pekerjaan kita gitu. Nah, ini menarik sih ya. Karena kalau misalnya kita ketemu dengan banyak orang, artinya kan tidak selalu menyenangkan. Iya, pasti. Nah, di dunia F&B ini kan kadang-kadang ada orang yang komplain. Nah, ini bagaimana Mbak Ida menyikapinya? Ya, banyak ya sebenarnya, karena orang dengan kondisi yang berbeda-beda datang ke satu restoran, ada yang memang dia lapar sekali, pasti kalau telat pasti dia marah misalnya. Ada yang punya problem, entah problem apa, terus dia tidak berkenan dengan waiter kita misalnya, dia akan marah gitu. Intinya kuncinya adalah memang kita mendengarkan gitu ya, tidak perlu kita juga ikut emosi. Wah, itu gawat, kacau sekali gitu. Jadi kalau ada customer komplain tuh sebetulnya langsung ke kita atau langsung di restoran, itu sebetulnya lebih baik daripada dia komplain yang sekarang kan udah zamannya medsos ya. Mereka posting di IG, di apalah segala macam medsos. Karena kekecewaannya nggak terjawab. Sementara kalau dia komplain langsung ke kita mendengarkan. Apa sih kita kita benar-benar fokus mendengarkan apa yang menjadi keluhannya. Kemudian itu tanda bahwa kita sangat memperhatikan apa keluhan mereka. Dan pasti yang pertama yang kita ucapkan adalah kita minta maaf gitu ya. Dan lalu kita selesaikan apa yang menjadi permasalahannya tamu tersebut. Insya Allah itu bisa solving ya, Nah, ini pengalaman terburuknya nih Mbak Ida ya gitu. Ada nggak sih satu customer itu yang memang benar-benar udah kita minta maaf segala macam tetap nggak pernah nggak sih sampai segitunya sama customer? Iya, pernah gitu. Tapi kebetulan itu dulu sama manajer saya gitu. Jadi dia kecewa dengan produk yang dia makan, terus kemudian diganti, dia tetap marah-marah sampai akhirnya dia meninggalkan restoran. Oh gitu. Gawat juga ya. Jadi bahkan waktu itu dia mau ke medsos ya gitu kan. Cuma kebetulan saya tempat tinggalnya dekat dengan restoran tersebut, manajer saya telepon dan itu saya berlari mengejar si customer tersebut sampai ke parkir. Oh, gitu? Untungnya dia belum masuk ke dalam mobil, jadi baru dibukain pintu tuh sama pengawalnya itu pejabat. Oh gitu. Jadi memang kebetulan pejabat. Ya, jadi langsung saya minta waktu dan saya memperkenalkan diri. Alhamdulillah semua terselesaikan. Bahkan dia sampai menepuk, oke, terima kasih atas penjelasannya. Nah, itu luar biasa karena tidak sedikit orang yang bisa mengatasi itu. Iya, betul. Jadi memang bagaimana cara kita berbicara, bagaimana cara gestur kita, sikap kita itu juga sangat menentukan. Tetap, gitu. Karena tamu adalah raja. Iya, betul. Ya, betul. Kalau dulu begitu, kalau sekarang lebih kepada tamu adalah partner bisnis kita. Gitu ya. Iya. Partner. Jadi kita kalau sama partner ya harus saling menghargai gitu. Kayak gitu luar sih. Biasa sih pengalaman Mbak Ida ini ya. Gitu karena memang emosional itu kalau kita sebagai ibu rumah tangga terus kemudian menjalani satu pekerjaan yang memang under pressure-nya tinggi ya. Iya, pasti. Gitu. Nah, ini kan butuh kesabaran gitu. Apa nih masukan Mbak Ida buat ibu-ibu yang sedang mengalami artinya menjalani profesi seperti Mbak Ida ini? Apa sih kiat-kiatnya atau bisa kasih saran nih buat apa ya? Artinya memang kayaknya kalau ngomong sabar kita nggak hanya di masalah pekerjaan. Iya. Di dalam kehidupan kita pastinya itu memang kunci dari kita bisa menyelesaikan masalah. Jadi masalah itu bisa selesai misalnya dengan sabar. Karena kalau kita nggak sabar,
udah pasti berantakan semua. Apalagi kita menghadapinya dengan emosi. Tidak ada satupun permasalahan yang bisa selesai dengan emosi, malah menambah. Ya kuncinya selesainya adalah dengan sabar. Bagaimana cara sabar? Ya bersabar. Jadi sabar itu memang di atas segalanya. Ya, gitu. Oke. Kadang-kadang kita kan perempuan ini kan ada masa-masa yang punya emosional. Ya, pasti. Jadi tetap cara menyelesaikan segala masalah adalah sabar. Sabar. Tapi namanya bukan Bu Sabar. Bukan. Tapi itu menjadi teman seperjalanan hidup saya, sabar itu. Mbak Ida ini luar biasa pembicaraannya untuk wanita dinamis di Yeah. sana. Kenapa Mbak Ida sekarang lebih memilih menjadi konsultan? Ini karena mungkin sesuai dengan usia. Yang mungkin dulu ya pada saat masih usianya masih di bawah 40 masih punya tenaga, energi, walaupun kita harus keliling-keliling satu hari bisa 5-6 restoran gitu ya. Tapi sekarang rasanya sudah tidak memungkinkan karena bertambahnya usia, pasti kondisi juga tidak sekuat dulu. Bukan lemah ya, cuma tidak sekuat dulu. Nah sementara kalau kita jadi konsultan itu kan tidak setiap hari. Jadi kalau ada bisa mungkin sebulan 3 kali, 4 kali. Sementara kalau kita dulu tuh setiap hari, bahkan satu hari kita bisa keliling berapa tempat. Iya gitu untuk kontrol gitu kan. Jadi itu sih apa namanya? Tetap ada masanya ya. Iya, ada masanya. Tapi selagi kita masih bisa beraktivitas, ya kita terus beraktivitas. Walaupun usia saya sudah banyak loh, Mbak Leni. Sudah kelihatan. Sudah. Ya kelihatannya katanya 40, padahal udah mau 60 gitu. 17 malah. Gitu. Oh iya. Jadi memang tetap usia itu tidak bisa dibohongin ya. Iya. Karena ada keterbatasan. Udah kodrat lah ya, itu udah kodrat alam. Fisik, tenaga dan segalanya bisa ada satu momen lah kita harus berhenti. Betul. Oke. Nah ini Mbak Ida, apa sih pencapaian terbesarnya Mbak Ida? Pencapaian terbesar itu adalah memang karena memang saya berkarir di F&B itu adalah memang dari bawah sekali gitu kan. Sampai akhirnya pencapaiannya adalah saya memiliki restoran sendiri yang cukup besar. Gitu. Itu sih. Jadi memang ketika kita menjalani karir dari nol, pasti ada bigger ya yang ingin dicapai. Nah itu pencapaian terbesar adalah membuka satu restoran. Nah ini biasa megang restoran orang, kemudian punya restoran sendiri. SOP-nya berubah nggak? Kalau SOP itu sebenarnya ada SOP yang memang menjadi dalam tanda kutip sudah budayanya restoran. Itu mungkin apapun yang kita jual SOP-nya itu. Ya, tapi ada juga yang memang SOP produk yang pastinya itu akan berubah tergantung apa yang kita jual gitu. Kita jual mie ayam, nanti pas kita buka atau kita jual steak, pasti SOP-nya akan berubah gitu ya. Kayak gitu. Iya betul. Jadi memang ini Mbak Ida ini udah ngelotok lah dalam SOP operasional dan sebagainya. Nah mungkin buat ibu-ibu di luar sana gitu, kalau ingin bertanya sesuatu bisa menghubungi Bu Ida ya. Karena sekarang jadi konsultan. Oh ya, bisa. Tapi jangan lupa ini ada fee-nya. Nah jadi Mbak Ida, apa sih moto hidupnya Mbak Ida ini? Moto hidup, moto hidup saya adalah tidak punya moto. Iya. Jadi lebih kepada ini sih sebetulnya ya, ini hubungannya dengan kita bekerja ya, karena kita kan seorang pekerja ya, atau apapun lah ya. Jadi bekerjalah untuk orang-orang yang kita cintai, gitu. Entah itu anak, entah itu suami atau istri misalnya, karena itu tidak akan membuat kita menjadi lelah, tapi kita terus semangat. Iya, luar biasa. Jadi itu motonya ya? Iya, motonya itu. Pasti kalau diulang lupa lagi? Enggak lupa. Oh, enggak lupa. Jadi moto hidupnya adalah bekerjalah untuk orang-orang yang dicintai. Iya. Luar biasa. Oke, wanita dinamis, demikian perbincangan saya dengan Ibu Maya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Semoga perbincangan